Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi tentang konsep persepsi dalam perilaku konsumen, di mana kelompok 4 ini terdiri dari 7 orang, yaitu Abdul Halim, kedua Apipudi Nurhidayah, ketiga Haikal Alamul Huda, Ilfa Minatika, Mukson Ali Nurdin, Nida Nur Fadilah, dan Widianto. Langsung aja pada pembahasan yang pertama akan dibacakan oleh rekan saya. Persepsi menurut para ahli. Rahmat Jalaluddin. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Menurut Kotler, yang menyatakan bahwa persepsi merupakan suatu proses di mana seseorang dapat memilih, mengatur, dan mengartikan informasi menjadi suatu gambar yang sangat berarti di dunia. Menurut Gibson dan Donnelly menjelaskan bahwa persepsi adalah proses pemberian arti terhadap lingkungan oleh seseorang individu. Persepsi konsumen adalah suatu proses yang membuat seseorang memilih, mengorganisasi, dan menginterpretasikan rangsangan-rangsangan yang diterima menjadi suatu gambaran yang berarti dan lengkap tentang dunianya. Dari definisi tersebut di atas, kita mengetahui bahwa seseorang termotivasi untuk membeli adalah dipengaruhi oleh persepsinya terhadap situasi yang dihadapinya. Sedangkan apa yang dipersepsikan seorang dapat cukup berbeda dari kenyataan yang objektif. Individu-individu mungkin memandang pada satu benda yang sama tetapi mempersepsikan atau mendeskripsikannya secara berbeda. Stimuli adalah stimulus merupakan bentuk fisik, visual, atau komunikasi verbal yang dapat mempengaruhi individu. Stimuli terdiri dari dua bentuk, yaitu stimuli pemasaran. Setiap komunikasi atau stimuli fisik yang didesain untuk mempengaruhi konsumen. Produk dan komponen-komponennya seperti kemasan, isi, ciri-ciri fisik adalah stimuli utama. Komunikasi yang didesain untuk mempengaruhi konsumen adalah stimuli tambahan yang mengimplementasikan produk seperti kata-kata, gambar, dan simbol, atau melalui stimuli lain yang diasosiasikan dengan produk seperti harga, toko tempat produk jual, dan pengaruh akses. Dua, stimuli lingkungan, stimuli fisik yang didesain untuk mempengaruhi keadaan lingkungan. Materi selanjutnya yaitu proses persepsi. Persepsi timbul karena adanya stimulus atau rangsangan dari luar yang akan mempengaruhi seseorang melalui kelima alat inderanya, yaitu penglihatan, pendengaran, pembauan, perasaan, dan sentuhan. Stimulus tersebut akan diseleksi, diorganisir, dan diinterpretasikan oleh setiap orang dengan caranya masing-masing. Seleksi. Proses persepsi diawali dengan adanya stimuli yang mengenai panca indera yang disebut sebagai sensasi. Stimuli ini beragam bentuknya dan akan selalu membombardir indera konsumen. Jika dilihat dari asalnya, stimuli ada yang berasal dari individu atau seperti aroma, iklan, dan lain-lain, serta yang berasal dari dalam individu, seperti harapan, kebutuhan, dan pengalaman. Dua faktor yang mempengaruhi karakteristik stimuli yang dapat mempengaruhi pemilihan konsumen dalam memilih stimuli yang akan diperhatikan, yaitu faktor pertama yaitu faktor dari stimuli itu sendiri. Di antaranya kekontrasan atau perbedaan yang mencolok. Objek-objek pemasaran yang sangat berbeda dengan yang lain akan menarik perhatian konsumen. Prinsip kontras ini menyatakan bahwa stimulus eksternal yang berbeda atau berlawanan dengan kondisi yang ada akan menarik perhatian. Selanjutnya itu kebaruan. Launching produk baru sering kali diberitakan dan ini sangat menarik perhatian untuk dibicarakan maupun diperhatikan oleh konsumen. Selanjutnya itu intensitas. Semakin kuat intensitas stimuli eksternal akan semakin dirasakan oleh konsumen, sehingga konsumen cenderung memperhatikan. Dan selanjutnya itu besarnya ukuran. Semakin besar suatu objek akan semakin dirasakan oleh konsumen itu sendiri. Selanjutnya, faktor internal yaitu ada exposure selektif, yaitu konsumen cenderung akan memilih tayangan atau apa saja yang dilihat dan dirasakan secara selektif. Yaitu ada perhatian selektif. Perhatian selektif kecenderungan bagi manusia untuk menyaring sebagian informasi yang akan mereka hadapi, sehingga informasi yang lebih menonjol yang akan mendapatkan tanggapan. Yaitu ada bertahan secara perseptual, yaitu tayangan berbagai iklan juga
diperhatikan semuanya oleh konsumen, maka konsumen secara tidak sadar akan melindungi dirinya dan stimulasi yang dianggap dapat membahayakan atau tidak mengenakan dirinya. Yaitu ada menutup secara perseptual, yaitu pada saat konsumen ditayangkan dengan banyak iklan, konsumen akan melindungi dirinya dari sebuah stimuli yang akan mengenainya. Konsumen akan menahan berbagai stimuli sesuai dengan kesadarannya. Yaitu ada pengorganisasian. Pengorganisasian yaitu prinsip dasar penting dalam pengorganisasian yang meliputi dengan gambar dan latar belakang, agar stimuli yang dapat diperhatikan dapat mudah untuk diberi makna. Konsumen akan menghubungkan dan mengaitkan antara gambar dengan dasar, mengaitkan antara apa yang ada dengan konteksnya sehingga punya makna. Pengelompokan yaitu ada prinsip keterdekatan, yaitu objek-objek yang berdekatan cenderung dikelompokkan menjadi satu. Contohnya yaitu apa yang kita lihat di swalayan, barang-barang yang ditawarkan dikelompokkan berdasarkan keterdekatan penggunaannya di dalam kehidupan sehari-hari. Kesamaan yaitu konsumen cenderung mengelompokkan stimuli yang mempunyai kesamaan, dan kesinambungan yaitu konsumen akan melihat hal-hal apa saja sih yang masih terputus atau masih terpotong-potong menjadi satu kesatuan dengan yang lain. Interpretasi. Setelah konsumen mengorganisir stimuli yang ada dan mengkaitkan dengan informasi yang dimiliki, maka agar stimuli tersebut mempunyai makna, konsumen menginterpretasikan atau memberi arti stimuli tersebut. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan dalam menginterpretasi pesan, yaitu penampilan fisik. Membuat konsumen keliru dalam menginterpretasikan suatu objek pemasaran. Stereotip, prasangka yang mengacu pada kecenderungan dalam menilai seseorang ke dalam kategori tunggal atau pada satu kelas. Isyarat-isyarat tanda tidak relevan. Konsumen cenderung menggunakan isyarat yang tidak relevan untuk memberikan makna suatu stimuli. Kesan pertama. Pada saat bertemu pertama kali dan mendapatkan sapaan serta layanan yang mengesankan, konsumen akan menilai bahwa perusahaan jasa tersebut berkualitas, meskipun sebenarnya belum tentu demikian. Selanjutnya, aplikasi persepsi dalam strategi pemasaran. Sasaran penting dari strategi pemasaran adalah untuk mempengaruhi persepsi terhadap merek, toko, atau perusahaan. Jadi, pemasar harus secara konstan mencoba mempengaruhi citra konsumen. Citra tersebut terdiri dari pertama, citra merek. Citra merek mempresentasikan keseluruhan persepsi terhadap merek dan dibentuk dari informasi dan pengalaman masa lalu terhadap merek itu. Yang kedua itu citra toko. Konsumen sering mengembangkan citra toko didasarkan pada iklan, kelengkapan di dalam toko, pendapat teman dan kerabat, dan juga pengalaman belanja. Citra toko yang ada di benak konsumen akan mempengaruhi citra merek. Oleh karena itu, penempatan produk pada rantai toko pengecer merupakan sarana untuk membentuk citra. Kesimpulan dari materi yang telah dipaparkan oleh teman-teman yaitu dalam perilaku konsumen, persepsi dan sikap merupakan 2 dari 4 komponen psikoproses yang akan membentuk keputusan pembelian konsumen terhadap suatu produk. Persepsi dapat didefinisikan sebagai cara konsumen melihat dan melekatkan makna pada semua input informasi yang datang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, persepsi juga dapat diaplikasikan dalam strategi pemasaran guna membentuk citra merek, citra toko, dan citra perusahaan agar dapat mempengaruhi konsumen. Untuk pertanyaan kuis yaitu bagaimana cara mengorganisasikan suatu persepsi? Berikan contoh persepsi selektif yang akan digunakan dalam suatu posisi baru pada organisasi dan bagaimana persepsi dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.